Abang pernah dengar nggak tentang yang ingin masyarakat ingin membubarkan DPR ini, Bang? Ya, akhir-akhir ini sering mendengar dong. Apalagi pada saat eh, isu tentang undang-undang yang kontroversial nih kan. Kan lagi seru-serunya nih untuk masyarakat ingin membubarkan DPR gitu. Ya. Jadi Bang, menurut Abang apa bisa DPR ini dibubarkan? Ya, sebenarnya ya DPR itu nggak bisa dibubarkan. Kenapa? Karena kita memakai sistem presidensial gitu, bukan parlementer gitu. Nah, yang mana di dalam undang-undang itu sendiri nggak ada tuh wewenang atau hak presiden atau siapapun itu untuk membubarkan DPR. Di dalam undang-undang itu nggak ada pasal satupun membahas hak tentang untuk membubarkan DPR, mau dari presiden atau siapapun itu. Jadi Bang, perbedaan presidensial dengan parlementer itu apa, Bang? Nah, sebenarnya gini, presidensial ini kan dipimpin suatu negara itu sistemnya presiden gitu ya. Nah, sedangkan parlementer ini sistem kerajaan, memakai sistem kerajaan, contoh kayak Inggris, Malaysia gitu kan. Nah, yang mana raja itu memiliki hak mutlak untuk membubarkan sesuatu hal yang didesak oleh perdana menteri gitu. Sedangkan kita enggak gitu. Kayak DPR di Indonesia ini itu dipilih melalui pemilu, yang mana pada saat pemilu itu dipilih langsung oleh rakyat gitu. Makanya nggak bisa sembarangan nih dibubarkan DPR itu karena rakyat langsung yang memilih. Nah, satu lagi, DPR ini kan memiliki tiga tugas gitu ya, wewenangnya. Nah, salah satunya itu yaitu pengawasan. Nah, jadi DPR ini mengawasi tentang misalnya nih pengesahan undang-undang ataupun mengawasi sistem-sistem kepemerintahan. Nah, jika nggak ada DPR yang mengawasi itu, ya mungkin presiden bisa suka-suka hati membuat suatu kebijakan gitu. Makanya ada DPR sebagai mengawasi dan MPR itu memiliki hak untuk memberhentikan presiden. Itu dia. Jadi Bang, ada solusi lain nggak selain pembubaran DPR ini? Sebenarnya ada solusi-solusi lain gitu ya. Misalnya mungkin tidak mengesahkan jadi nih undang-undang yang kontroversial tadi, yang menurut rakyat itu merugikan mereka, merugikan rakyat itu sendiri. Nah, ataupun mungkin DPR bisa mengesahkan undang-undang yang diminta oleh rakyat. Contoh misalnya nih perampasan aset. Nah, jika ada yang koruptor ya kan atau pejabat-pejabat yang korupsi, asetnya itu dirampas oleh negara gitu supaya dimiskinkan lah kita bilang kan. Nah, yang kedua bisa juga mengesahkan undang-undang bahwa koruptor itu dihukum mati. Nah, itu sih solusinya ya gitu menurut